Suamiku lupa privasi story WA part 18 Belangsak bersama Nadia. Pop Ilyas. Ayah sayang sama Awa sampai kapanpun. Maafkan ayah. Ayah, Awa, ucapan aku menggantung. Isak tangis seakan menyulitkan untuk mengungkapkan isi hati. Demburan ombak penuh duka seakan menghantam jiwa. Air mata tak henti menetes. Entah kenapa, setelah mendengar nasihat emak, hatiku seakan sadar bahwa keluarga adalah harta paling berharga. Emak bilang agar aku memperbaiki sholat dan selalu berdoa, memohon pengampunan atas segala kesalahan yang aku lakukan. Ada banyak hati yang terluka, terutama Zahwa. Dari situ, aku mulai sholat dengan niat yang benar, memasrahkan semuanya pada Gusti Allah, memohon pertolongan dan kasih sayangnya. Setelahnya, hatiku seakan-akan tercerahkan. Setiap memandang Zahwa, rasanya tak tega. Dulu, keluarga kecil kami sangat bahagia. Jalan-jalan bersama, makan di luar penuh senda gurau. Kehangatan itu begitu aku rindukan. Dret. Di tengah suasana mengharu biru, ponsel di saku celanaku berdering keras, mengganggu momen kebersamaan ini. Zahwa melepaskan pelukanku, padahal kalbu begitu berat melepasnya. "Siapa, Mas?" tanya Ella saat aku membuka ponsel. "Pasti nenek gayungnya ya. Sana angkat dan segera pergi dari rumah Hayang," ucap Zahwa berubah ketus. Sekuat tenaga Zahwa mendorongku agar menjauh. Mau tak mau, aku harus pergi. Sesuai janji yang sudah terucap, aku matikan sambungan telepon supaya bisa berpamitan terlebih dahulu. "Ayah pulang ya, Nak. Ayah janji akan sering menemui kamu di sini." "Gak usah ya, sana pergi." Perih mataku lihat ayah. "Ella, nanti aku akan mengurus perceraian kita di kota ini. Maafkan aku. Tolong tetap izinkan aku bertemu Zahwa." "Ya Mas, gak usah lebay gitu. Kamu yang menanam, maka kamu yang menuai. Semoga Gusti Allah menyadarkan kamu, Mas. Kalau perlu kamu diruqyah sana. Takutnya dipelet si Nadia." Aku memilih diam. Mendengar penuturan Ella, di satu sisi hatiku seolah membenarkan perkataannya. Namun di sisi lain, aku seakan tak rela kalau Nadia difitnah yang tidak-tidak. Sesudah berpamitan pada emak dan Laras, aku segera angkat kaki. Meskipun langkah ini terasa begitu berat, sekilas aku melihat Zahwa memandangiku di balik jendela. Dengan berat hati, aku naik ojek sampai jalan besar. Kemudian memesan taksi online menuju bandara. Dret, suara ponsel lagi-lagi terdengar nyaring. Nadia terus mengirim pesan dan menerorku. "Halo, iya Dek, kenapa?" Kenapa? Gimana rencana kedua kita? Apa jauh lulus sama kamu?" Kedatanganku ke rumah ibunya Ella memang berawal dari rencana gila Nadia. Dia menyuruhku menculik anakku sendiri dan mengancamnya supaya mau menyerahkan sebagian hak waris. Namun setelah memandang anakku, rasanya tak tega. Apalagi sikap baik emak begitu menyentuh kalbu. "Mas gak bisa melakukannya, Dek." "Apa? Payah kamu, Mas. Cuman menculik anak kecil aja kamu gak bisa." "Terserah kamu, Dek. Sampai kapanpun aku gak bakal bisa menyakiti anakku sendiri." "Terus kita gimana, Mas? Kamu gila ya? Ingat, Mas, mereka sudah merebut semuanya dari rumah bahkan warisan." "Tapi aku gak bisa, Dek." "Halah, bikin emosi kamu, Mas." Nadia langsung mematikan telepon secara sepihak. Biarkan saja dia marah. Aku memang tak bisa patuh kepadanya untuk kali ini. Setelah asar, aku sampai di apartemen Nadia. Dia memasang wajah cemberut dan marah kepadaku. "Mas, minta uang. Aku gak mau tahu. Setelah kamu gagal mengambil uang penjualan rumah dan warisan, pokoknya kamu harus tetap ngasih aku uang dan beliin rumah." "Nanti ya, Dek. Gajiku sudah habis dipakai bolak-balik Jakarta Surabaya." "Halah, alasan terus. Mas emang gak pernah usaha buat aku? Selalu Ella yang diurusin."
Makanya bujuk Zhao atau ancam dia biar mau bareng kita. Gak bisa deh, gak bisa. Gak bisa lagi. Payah. Terus aku bayar apartemen pakai apa mas? Pakai daun. Kamu bisa pakai uang hasil penjualan rumahmu dulu deh. Nanti pasti aku ganti. Gak ada. Uangnya tuh udah habis. Aku kirim buat keluarga di kampung. Ya terus gimana dong deh? Uang mas DTM tinggal 1 juta. Gajian mas 10 hari lagi. Aku gak mau tahu mas. Pokoknya mas harus cari duit buat bayar apartemen. Nadia terus mengomel, padahal aku belum lama sampai. Badan rasanya lelah, ditambah hati yang terusik dengan ucapan pedas Nadia. Perutku keroncongan, belum sempat makan lagi. Segala melangkah menuju dapur, nihil tak ada makanan. Dan dia memang malas memasak, beda dengan Ella. Terpaksa aku makan mie instan yang ada di kulkas. Sengaja tak memesan makanan via online supaya hemat. Semangkuk mie instan sudah matang. Aku makan sambil memandang jam milik putriku. Di sela-sela makan mie instan, air mataku terjatuh. Memori kebahagiaan keluarga kecilku tiba-tiba memenuhi isi kepala. Ella tak pernah mengizinkanku makan mie instan. Tak sehat katanya. Dia tahu aku punya penyakit lambung. Maka dari itu, setiap hari makan makanan sehat selalu tersedia untukku. Kenapa kamu nangis, Mas? Ingat calon mantan istri kamu? Tanya Nadia sinis. Aku menggeleng, tak mau memancing keributan. Dengan bibir mengerucut, Nadia berlalu meninggalkanku. Setelah mengambil sebotol air dingin. Selesai mengisi perut, segera aku hubungi teman dekat yang bisa dimintai pertolongan. Sayangnya tak ada yang mau meminjamkan uang. Dulu, Lovely yang biasa membantuku. Namun kali ini tak mungkin aku meminta pinjaman padanya. Dek, gak ada yang mau minjemin mas uang. Gimana kalau kita kontrak aja? Uang mas cukup untuk menyewa kontrakan. Boros kalau kita harus tinggal di apartemen. Ya udah, tapi aku mau kontrakan yang bagus di perumahan elit. Iya, mas usahakan. Nyesel aku mas nikah sama kamu. Bukannya bahagia, malah belangsak. Maaf dek, semua ini kan gara-gara kamu juga. Andai kamu gak membongkar semuanya, pasti tak akan seperti ini. Mas nyalain aku, enak aja. Mas sendiri yang gak bisa berlaku adil. Bukan begitu dek, sudahlah jangan dibahas. Aku paling tak bisa berdebat dengan Nadia. Sulit rasanya untuk melawan kemauannya. Namun hati kesal dengan sikapnya yang sama sekali tak mau mengerti posisiku. Sudah hampir 3 hari aku tidak masuk kerja karena mengurus masalah rumah tanggaku. Hari ini harus izin kembali untuk mencari kontrakan. Nadia tak mau aku tinggal sendiri. Sikapnya sungguh menyusahkan. Aku tak habis pikir, kenapa bisa mengorbankan Ella hanya demi Nadia. Dulu aku merasa Nadia begitu sempurna. Katanya dia istri yang sulit diajak prihatin. Mas, beneran kita ngontrak di sini? Iya dek, nanti kalau udah punya uang, kita pindah ke tempat yang lebih bagus. Enggak, aku enggak mau di sini. Kontrak 3 petak doang. Ya ampun. Harusnya kamu bersyukur dek. Untung masih ada temanku yang mau membantu. Beruntung aku punya teman yang milik kontrakan. Dia percaya padaku dan mau dibayar kurang dari separuh harga. Hidupku merasa susah sekali. Meminjam ke atasan rasanya malu. Gosip tentang masalah rumah tanggaku sudah menyebar. Banyak rekan kerja yang mencibir. Bahkan terang-terangan berkata julid melalui personal chat. Mimpi apa aku malah belangsak kayak gini? Mas, mending jual aja mobil kamu, ibunya. Aku malu deh kalau ke kantor pakai motor. Sabarlah sebentar, setelah gajian kita mencicil rumah baru. Awas bohong, capek aku ikut kamu mas. Malah jadi miskin gini. Aku sengaja tak merespon. Diam lebih baik. Pukul 6 WIB, waktunya aku bersiap pergi ke kantor. Tak ada sarapan seperti biasanya. Baju harus aku ambil sendiri di lemari. Biasanya Ella sudah mempersiapkan semuanya. Berbeda dengan Nadia yang masih tertidur pulas. Aku berusaha tegar menjalani pilihanku. Pak Ilyas, dipanggil Pak Bos. Baru beberapa jam aku mulai bekerja, sudah mendapatkan panggilan dari atasan. Kira-kira apa yang akan dibicarakan? Tak biasanya aku disuruh ke ruangannya. Maaf bos, ada apa ya? Duduk Ilyas. Bos besar memandangku dengan tatapan serius. Ada apa ini? Jantung berdetak tak karuan. Jari jemari bertautan untuk meredak kegugupan. Iya bos. Jadi gini As, gosip keluarga kamu udah sampai telinga saya. Ditambah lagi kinerja kamu yang menurun. Seenaknya libur berhari-hari.
Maaf bos, saya memang sedang banyak masalah pribadi, tapi saya usahakan akan kerja sebaik mungkin. Pembelaan yang klasik, Ilyas. Saya tak suka cara kamu yang seenaknya meninggalkan pekerjaan. Kamu pikir ini perusahaan nenek moyang kamu, hah? Hentak bos naik pitam. Maaf bos, saya janji gak akan bolos lagi. Janji pernikahan saja tidak kamu tepati, apalagi janji pekerjaan. Mulutku terkunci rapat. Apa yang dibicarakan bos memang benar adanya. Masalah rumah tangga menurutku melalaikan tanggung jawab di kantor. Tapi bos, tolong jangan pecat saya mohon bos. Aku mengatupkan kedua telapak tangan, memohon belas kasih bos besar. Kalau boleh jujur, saya ingin sekali memecatmu. Alah, kamu sebagai pria begitu memalukan ya. Saya saja, meskipun seorang bos besar, gak berani mengkhianati istri. Lah, kamu baru jadi manajer saja sudah gaya-gayaan. Ucap bos memusukkan dada penuh kesombongan. Maaf bos, tapi tenang aja, saya tidak akan memecat kamu, hanya akan menurunkan jabatan kamu. Kembali ke posisi awal. Mulai besok posisimu menjadi online marketing lagi. Bos, tolong beri saya kesempatan sekali lagi untuk memegang tugas manajer. Tidak bisa, saya tidak menerima negosiasi. Keputusan ini sudah final, silahkan kamu kembali bekerja. Dengan tubuh lesu, aku keluar dari ruangan bos besar. Ya Tuhan, masalah apa lagi? Sudah diusir bapak, dibenci Jahwa, dimarahi Nadia, sekarang harus turun jabatan. Pekerjaan hari ini sangat menyita pikiran, sekaligus mental. Aku harus menyiapkan hati yang lapang. Para musuhku seperti Rafli pasti senang melihatku perlahan hancur. Mas, aku mau berlian. Habis gajian langsung kasih duitnya ya. Pulang kerja bukan disambut dengan secangkir kopi, tetapi malah dihadirkan beban baru. Dan dia benar-benar istri yang tak berguna. Di masa sulitku dia masih saja meminta barang mahal. Gak bisa deh. Kenapa? Kamu pelit banget sih. Kita harus nyirit deh. Mesti pindahkan ke jabatan semula. Apa? Mata dia membelalak shock. Dia meremas bajunya karena kesal. Dasar sama gak berguna. Bukan buat aku bahagia, malah ngajak menderita. Tutup mulutmu Nadia. Kenapa? Emang kenyataannya begitu? Kesel banget aku sama kamu mas. Aku kira kamu bisa ngasih segalanya, tapi nyatanya kamu malah ngajak aku belangsak. Dia menghentakkan kaki kesal. Dia masuk kamar, menutup pintu dengan kasar lalu menguncinya. Nafasku terasa berat. Kenapa hidupku jadi berubah 180 derajat? Padahal dulu Ella tak pernah mengeluh apapun jabatan dan berapapun gajiku. Andai waktu bisa diulang, aku lebih baik bertahan dalam kebosanan dibandingkan mencari tempat lain tetapi malah menghadirkan kesengsaraan. Bersambung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar author makin semangat bikin video kontennya. Yang mau request tentang karya-karya author yang harus dibikin YouTube di konten, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.